Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum masuk ke videonya, izinkanlah saya memperkenalkan diri ya. Nah, perkenalkan, nama saya Rifda Umu Nazifah dari mahasiswa Pendidikan Bahasa Jawa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika magang jurnalistik di PT Suara Merdeka Surakarta. Nah, kegiatan magang jurnalistik ini merupakan salah satu tindak lanjut dari mata kuliah yang telah saya ambil sebelumnya, yaitu mata kuliah jurnalistik 1 di semester 4, jurnalistik 2 di semester 5, dan pada semester 6 kali ini saya diwajibkan untuk magang di perusahaan. Pada jurnalistik 1 dan jurnalistik 2, saya telah mempelajari teori-teori mengenai jurnalistik, baik itu menulis berita, menulis opini, dan lain sebagainya. Nah, karena di semester 4 dan semester 5 saya telah mempelajari teori-teori mengenai jurnalistik, saat ini di semester 6 saatnya untuk mengaplikasikan teori-teori yang sebelumnya telah dipelajari. Nah, awal mula sebelum magang kita harus survei dulu nih teman-teman, mana aja sih kira-kira perusahaan yang menerima mahasiswa magang jurnalistik. Saat itu ada beberapa perusahaan yang telah saya searching itu menerima mahasiswa magang, namun akhirnya saya dan teman-teman dan 3 teman saya memutuskan untuk magang di PT Suara Merdeka cabang Surakarta. Nah, awalnya itu kami memberikan surat permohonan magang dulu nih teman-teman dari prodi ke PT Suara Merdeka tersebut. Nah, saat itu juga sekalian kami diberi pembekalan kira-kira besok kegiatan magangnya itu seperti apa sih. Nah, saat itu saya bertemu dengan Kepala Biro Surakarta yaitu Bapak Suhartanto. Itu menjelaskan bahwa besok ketika magang itu kita bekerja seperti wartawan, meliput berita dan juga menulis berita. Nah, berita yang kita tulis itu kalau di PT Suara Merdeka itu ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu Straight News dan yang kedua Future News. Kalau Straight News itu tentang berita yang aktual yang baru saja terjadi, kemudian kita langsung tuliskan, setelah liputan kita langsung tuliskan. Sedangkan yang Future News itu adalah berita yang tidak harus saat itu juga diberitakan teman-teman. Nah, di saat itu juga kita diberitahu bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang pers itu memiliki gaya tulisan masing-masing teman-teman. Misal koran Suara Merdeka itu gaya tulisannya seperti ini, kalau misal Solo Post itu seperti ini. Nah, kita dianjurkan oleh Bapak Sri Hartanto itu untuk mempelajari dulu nih karakter tulisan pada koran Suara Merdeka atau media online Suara Merdeka itu seperti apa. Nah, kemudian setelah dibekali beberapa informasi tadi, seminggu kemudian saya dan teman-teman melakukan kegiatan magang. Nah, di kegiatan magang kali ini kita melakukan beberapa kegiatan nih teman-teman. Yang pertama yaitu liputan berita dan yang kedua yaitu menulis berita. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika kita meliput berita yang straight newsnya itu kita harus segera menulisnya. Tapi kalau misal kita sedang meliput berita yang future news itu tidak harus saat itu juga, bisa waktunya itu bisa seminggu atau sekitar 2 minggu seperti itu. Nah, saya melakukan magang ini selama 1 bulan nih teman-teman, dari tanggal 17 Januari
sampai 18 Februari 2021. Pada hari pertama magang itu saya dan teman-teman langsung ditugaskan nih teman-teman untuk meliput peristiwa kebakaran yang ada di Lawean, Surakarta. Kami kira awalnya itu kami akan belajar dulu sama wartawan yang udah ada Suara Merdeka, tapi ternyata enggak teman-teman. Kita langsung diterjunkan ke lapangan untuk meliput dan kemudian nanti menulis berita. Nah, saat meliput tersebut ya kita bertemu dengan pemilik rumah yang memiliki kebakaran, yang mengalami kebakaran. Kemudian kita langsung menuliskan apa saja yang terjadi dan 5W1 hanya itu apa aja, kemudian kita tuliskan di berita. Nah, kebetulan karena ini adalah pengalaman pertama kita, tulisan kita belum bisa nih teman-teman, belum bisa diterbitkan baik di media online atau media cetak karena mungkin masih pertama kali ya, jadi kita belajar. Di awal itu kami juga dievaluasi teman-teman sama Pak Sri Hartanto tersebut, kalau tulisan kita tuh masih seperti ini, misal harus diperbaikin apanya, terus agar besok ketika kita menulis lagi itu bisa lebih baik gitu. Nah, kegiatan liputan yang kedua yaitu tentang konferensi pers yang ada di Polrestas Surakarta. Konferensi pers ini yaitu mengenai kejahatan kriminal yang terjadi beberapa waktu yang lalu, mengenai peristiwa-peristiwa kriminal yang ada di Surakarta. Kemudian yang ketiga yaitu kami meliput pengungsi dari gempa Majene yang mengungsi atau mereka akan pulang ke rumah mereka yang ada di Jawa, tapi mereka transit dulu nih teman-teman di Solo, yaitu di Teknopark dekat kampus UNS. Kemudian agenda yang ketiga yaitu kita meliput agenda wali kota Surakarta nih teman-teman yang ada. Kebetulan agendanya waktu itu ada di Dinas Pendidikan di Surakarta. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu kita meliput berita nggak strike news lagi nih teman-teman. Kebetulan yang kemarin itu strike news, saat ini kita mencari berita future, yaitu ke rumah salah satu mantan calon wali kota Solo yaitu Bapak Bagio Wahyono. Nah, itu kita meliput teman-teman, wawancara ke rumahnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita meliput tentang aksi solidaritas yang dilakukan beberapa komunitas untuk menentang adanya kasus waktu itu, kasus kucing bernama Tayo yang dianiaya di daerah Medan, tetapi ada komunitas di Surakarta yang peduli kemudian melakukan aksi solidaritas. Yang selanjutnya yaitu ada peristiwa peresmian pasar ikan yang baru teman-teman di Balekambang. Kemudian itu kita juga tugaskan untuk meliput. Yang selanjutnya kebetulan di antara bulan Januari dan Februari itu yang ada perayaan ulang tahun Suara Merdeka teman-teman. Nah, kita kebetulan ada di sana dan ikut merayakan ulang tahun Suara Merdeka tersebut. Selanjutnya yaitu peliputan future news lagi teman-teman, yaitu di kediaman Bapak Yudi TH. Bapak Yudi TH adalah seorang penulis sekaligus tukang cukur. Nah, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita kebetulan agenda magang kita udah selesai nih teman-teman, tanggal 18 Februari 2021. Nah, itu kita melakukan perpisahan dengan Bapak Sri Hartanto dan beberapa karyawan yang ada di PT Suara Merdeka. Di sana kita menyerahkan vendor dan juga sedikit bingkisan dari mahasiswa untuk Suara Merdeka seperti itu. Nah, kebetulan
dari agenda-agenda yang telah saya lakukan tadi itu tidak semua tulisan kami atau saya atau teman-teman saya itu diterbitkan semua nih teman-teman. Ada beberapa tulisan yang tidak diterbitkan karena mungkin belum memenuhi standar, tapi ada juga teman-teman yang diterbitkan. Itu bisa teman-teman lihat di suaramerdeka.com kalau nggak salah, itu media online Suara Merdeka. Kemudian ada juga salah satu future news kita yang mewawancarai Bapak Pagi Wahyono itu masuk ke koran Suara Merdeka teman-teman, yaitu di halaman pertama edisi tanggal 10 Maret 2021. Nah, nanti di bagian bawah itu ada berita tentang kegiatan Bapak Pagi Wahyono setelah pemilu. Nah, itu merupakan hasil liputan kami. Kemudian jika kita magang di Suara Merdeka ini, walaupun kita telah meliput dan menulis berita itu, kita tidak bisa mencantumkan nama kita di hasil berita yang kami buat. Soalnya itu dari penjelasan Bapak Sri Hartanto juga bahwa jika nama kita dituliskan kan kita hanya mahasiswa magang di situ dan kita tidak memiliki izin, istilahnya legalitas untuk menulis di Suara Merdeka. Maka yang dituliskan pada bagian bawah berita itu identitas editornya teman-teman. Nah, nanti kita kan menulis, misal ada beberapa hal yang kurang pas, nanti kan ada editornya, misal kok ini kok judulnya agak kurang pas, nah nanti diedit oleh editornya itu. Nah, nanti di bagian bawah, biasanya kan kalau berita itu bagian bawah ada nama penulisnya ya teman-teman. Nah, itu nama kita tidak bisa dicantumkan di sana, akan tetapi yang dicantumkan adalah nama editornya, seperti itu teman-teman. Jadi nama kita nggak bergerak di sana, cuman ya kita banyak pengalaman lah yang bisa didapat, walaupun nggak tertulis ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah melakukan dengan maksimal. Dari kegiatan magang kali ini tentunya sangat berkesan sekali ya teman-teman, terutama untuk saya sendiri, karena dari program magang selama 1 bulan ini merupakan salah satu pengalaman hidup saya yang tidak akan pernah saya lupakan, karena di sana kita bisa memiliki pengalaman yang luar biasa teman-teman, mengenai dunia jurnalistik, gimana para wartawan terjun ke lapangan menulis berita, jenis-jenis berita, kemudian karakter penulisan berita. Itu dari sana saya belajar banyak sekali. Nah, saya kira itu saja ya teman-teman cerita kali ini. Mohon maaf bila dalam video ini saya memiliki kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.